dan asik juga kita melakukan dosa itu, walaupun kita sadar bahwa Allah Maha melihat, Allah menyaksikan, karena kita sudah diajarkan ihsan. Allah melihat, Allah menyaksikan saya, ya. Tapi kita masih asik dengan dosa itu, ya. Jadi maka dosa itu bukan hanya istighfar kita mohon ampun, ya. Kita taubat itu bukan hanya istighfar. Jangankan kita istighfar 100 kali sehari, 1000 kali sehari, kalau dosa itu tetap kita lakukan, kita bukan taubat. Dari pagi subuh kita istighfar, nanti sampai malam mau tidur kita istighfar, kalau masih kita lakukan dosa, kita bukan taubat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Setelah dibuka pengajian di PAU pada malam Sabtu yang lalu, maka malam ini kita mulai di tempat yang mulia ini. Insyaallah jemaah MPDT yang ada di Banda Aceh dan sekitarnya sama-sama istiqamah mengikuti pengajian dengan guru-guru kita yang tanpa pamrih, terutama abu-abu yang sudah ditunjuk oleh Abuya di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ahli keluarga dan sahabatnya dan seluruh ulama pewarisnya. Insyaallah kita semua mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang kita cintai, kita sayangi, kita muliakan, juga sangat mencintai kita ayah rohani kita sebagai wali agama Aceh, Buya Syekh Jamran Al-Khalidi, ustaznya dan Umi. Senantiasa doanya selalu terlimpah pada kita, karena keberkahan beliaulah kita dipertemukan seperti ini dan mau duduk-duduk di majelis yang membangunkan hati atau menyadarkan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Buya dipanjangkan umurnya, sehat badannya, disampaikan cita-citanya, dan kita semua istiqamah bersamanya sampai akhir hayat kita. Juga kepada guru kita Abu Pangung dan juga abu-abu yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, yang senantiasa ikhlas menyampaikan ilmu, membimbing, mengajarkan kita, memberi petunjuk kepada kita. Doa yang sama juga terlimpah pada beliau-beliau, pada wali-wali, kemudian gubernur, pakar-pakar, istimewa kepada Prof yang datang dari negeri jiran. Terima kasih telah membersamai kami di tempat yang mulia ini. Protokol telah memanggil nama kami, juga seluruh jemaah yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Nama saya sudah tahu semua, ya. Khairun Nas, ditunjuk Abu sebagai wali Jakarta, lalu sudah beberapa kali juga duduk di tempat yang mulia ini, dan juga terima kasih selalu disambut di Banda Aceh ini, dilayani ketika kami pulang. Jadi saya sebagai pribadi dan keluarga juga masih di suasana Syawal, mohon maaf lahir dan batin jika ada perkataan perbuatan kami yang tidak bersesuaian
mohon diperbanyak maaf. Juga kalau ada kesalahan boleh saudara tegur dan kritik kami. Baiklah, di awal pembukaan pengajian ini, marilah sama-sama kita merenung kembali untuk kita, sebagaimana telah dibacakan makalah, kita menyesal, ya, kita menyesal 10 penyesalan yang ditulis Abuya 2016 yang lalu. Lalu ditanya oleh Abuya di bawah ini, apakah dapat melakukan? Tentu kita jawab insya-Allah kita nanti. Jadi pada poin 8, 9, 10 ini yang agak berat, ya, yang agak berat, menyesal tidak ada kasyaf, ya, memang belum kasyaf kita, tapi paling tidak kita selalu dianjurkan untuk segera bertaubat, ya, segera bertaubat, sebagaimana Abuya tulis juga dan sering sebut, fa illam yatub fa ulaika humud zalimun. Orang-orang yang tidak mau bertobat, maka dia adalah orang-orang yang zalim, ya. Jadi taubat biasa kita dengar bahwa kita menyesali dosa, ya, dan bercita-cita tidak melakukan dosa. Jadi dalam tasawuf yang diajarkan Abuya, ada lagi syarat sahnya taubat, bukan syarat-syarat taubat saja, tapi ada juga lagi hakikat taubat, ya, hakikat taubat. Jadi saya bukan mau mengajarkan, mungkin Bapak Ibu sudah lebih tahu karena guru-guru kita banyak di sini, ya. Cuma mengingatkan saja, karena awal pengajian ini kita mula kembali, ya, awali kembali untuk kita sama-sama bertaubat. Setelah kita tahu, sadar kita ini pendosa, ya, walaupun kita baru selesai Ramadan, Idul Fitri katanya suci kembali seperti kapas yang putih, ya, nggak ada dosa, insya Allah. Tapi keinginan nafsu kita itu selalu berbuat dosa. Ini terutama saya. Bukan hanya dosa zahir, tapi juga diawasi kita oleh guru kita, ayah rohani kita, untuk senantiasa menjaga dosa batin, bahkan dosa batin-batin, ya. Jadi apa syarat sah taubat itu? Kita merasa keluar dari ismah pemeliharaan Allah, ya. Jadi kita merasa keluar bahwa Allah yang memelihara kita. Jadi kalau tidak ada itu, kita nggak sah untuk bertaubat, ya. Tidak sah kita untuk bertaubat. Lalu kita juga asyik rasanya dalam melakukan dosa, dan berkeinginan, bercita-cita lagi kita untuk melakukan dosa itu. Misalnya kita mau meribah, ya, kita mau meribah waktu bulan Ramadan yang lalu, waktu Ramadan. Apa kita katakan? Saya berpuasa, saya berpuasa. Tapi sudah ada niat, awas nanti setelah puasa saya habisi, saya hancurkan, saya ceritakan keburukannya. Jadi waktu Ramadan kita katakan kita berpuasa. Kita tunggu setelah Ramadan kita mau melakukan dosa itu. Jadi bercita-cita kita. Jadi ini tidak sah taubat kita, ya, tidak sah taubat kita, ya. Lalu jangan bercita-cita kita untuk melakukan dosa. Tidak bercita-cita saja kita sudah
sudah berdosa. Karena keinginan nafsu kita itu selalu cenderung untuk melakukan dosa. Dan asik juga kita melakukan dosa itu, walaupun kita sadar bahwa Allah Maha melihat, Allah menyaksikan, karena kita sudah diajarkan ihsan. Allah melihat, Allah menyaksikan saya, ya. Tapi kita masih asik dengan dosa itu, ya. Jadi maka dosa itu bukan hanya istighfar kita mohon ampun, ya. Kita taubat itu bukan hanya istighfar. Jangankan kita istighfar 100 kali sehari, 1000 kali sehari, kalau dosa itu tetap kita lakukan, kita bukan taubat. Dari pagi subuh kita istighfar, nanti sampai malam mau tidur kita istighfar, kalau masih kita lakukan dosa, kita bukan taubat, ya. Kita istighfar banyak-banyak tapi nggak salat, sebagaimana Abuya sekarang mendorong kita semua untuk salat berjamaah, ya. Wali-wali agama yang sudah dibentuk Abuya juga diarahkan supaya mengajak, menghimbau umat ini untuk mau salat berjamaah. Lalu kita istighfar banyak-banyak, bahkan kita salat taubat, ya, salat taubat berkali-kali. Tapi kebiasaan dosa tetap kita lakukan. Apa taubat namanya? Sah taubat kita? Tidak sah. Jadi maka Abuya mengajarkan lagi kepada kita, ada namanya hakikat taubat, ya. Ya, kita hakikat taubat. Apa hakikat taubat itu yang pertama, Tengku Ali? Siapa tahu apa hakikat taubat? Kita harus merasa besar dosa yang kecil kita lakukan, ya. Kita anggap dosa itu kecil, ya. Tenang, nggak apa-apa, nanti gugur dengan salat sunnah, ya. Dosa-dosa padahal dosa kecil itu kalau kita tumpuk-tumpuk juga akan besar. Jadi maka hakikat taubat itu, dosa yang kecil itu harus kita rasakan besar, ya. Lalu yang kedua, kita harus rasakan bahwa taubat kita itu belum diterima walaupun kita sudah bertaubat. Salat kita terasa kita belum sah, ya. Zikir kita juga masih lalai, walaupun mungkin secara makamnya mungkin ibu bapak sudah jadi waliullah, ya. Tapi harus merasa taubat kita itu belum. Tapi kalau kita sudah merasa suci, sudah merasa bersih, sudah merasa benar, maka yang 9 atau yang 10 ini tadi, ya, tidak menyesal tertinggal ananiyah, keakuan. Ini akan merugikan diri kita sendiri. Lalu hakikat taubat itu juga agar ketika saudara kita, ya, saudara kita melakukan dosa, jadi kita lihat saudara kita melakukan dosa, dia mungkin masih meninggalkan salat, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan hukum, ya. Kita harus menganggap itu adalah keudurannya, kesilapannya, ya.
kelupaannya. Karena manusia itu bersifat lupa. Jangan kita besar-besarkan. Ya, ketika dia mohon ampun, Allah segera mengampunkan. Nah, itu kalau kita melihat ke orang lain. Lalu kalau kita yang melakukan dosa, terasa berat dosa itu, terasa besar, lalu kemudian saya bertobat, rasanya berat Allah mengampuni dosa saya. Jadi kalau kita sudah ada di hati kita seperti itu, maka sudah ada kita tuh hakikat taubat, ya. Jadi maka kepada kita semua, marilah sama-sama. Karena di setiap malam Senin di sini ada salat taubat, supaya jangan sia-sia taubat kita. Ya, sebenarnya apa taubat itu? Taubat itu kita berpindah, ya, berpindah dari yang jelek-jelek kepada yang baik. Ya, berpindah daripada yang tidak bersesuaian dengan hukum kepada yang bersesuaian dengan hukum. Berpindah kita. Bukan kita taubat lalu kita lakukan lagi, kita taubat kita lakukan lagi. Jadi bukan taubat namanya, bercanda-canda dengan taubat. Jadi maka semoga dengan bimbingan Abuya kepada kita selalu dan juga bimbingan guru-guru kita bisa memelihara taubat kita, ya. Jangan hidup kita sia-sia. Sudah lama kita berguru pada Abuya, tapi kelakuan, karakter, palooh kata Abuya tidak berubah, tidak berubah. Berdosa siapa yang tidak berdosa? Jangankan kita, wali-wali Allah itu juga dulu berdosa sebelum dia jadi wali, apalagi kita, ya. Maka intinya bagi kita, selalulah kita itu bertaubat dan merasa diri kita itu belum diterima Allah taubat, supaya jangan besar diri. Maka itu mohon maaf sekali lagi atas segala kesalahan kita. Ini hanya saling mengingatkan, bukan untuk menggurui dan mengajarkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.